Well, jos gandos kotos. Yes, you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar sahabat CCTV Sip dimanapun berada yang saya cintai dan sebanggakan, para pionir pelopor mata uang Pi Network ya, semoga di bulan yang penuh berkah ini bagi yang menjalankannya menjalankan ibadah puasa ya, semoga tetap diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, jauhkan dari malapetaka dan dicerdaskan hati dan pikirannya. Oke, tetap semangat ya, masih ya di kesempatan hari ini ya. Ternyata kemarin ada FOMO tentang tanggal 7 Maret ya, tanggal 7 Maret nanti Presiden Trump akan mengumpulkan para CEO investor kripto ya, untuk KTT kripto pertama kalinya di Gedung Putih ya. Nah, sehubungan dengan informasi kemarin, market sempat bullish ya, tetapi tadi sudah kembali merah lagi merona ya. Bitcoin, Ethereum dan semuanya sedang dalam shock ya, shock down, artinya kembali turun yang tajam lagi ya gitu. Tentunya Pi Network masih tetap dalam kondisi konsolidasi ya. Nah, seperti yang sahabat lihat di sini ya teman-teman, ini di sini ini adalah fase-fase nanti akan terjadi peluang kenaikan yang signifikan. Siap-siap saja ya. Nah, kalau kita bandingkan di prediksi kartun Simpson, ini hampir sama skemanya ya sahabat ya. Hampir sama ini di sini ya. Hampir sama ini. Nah, ini hampir sama. Ini kemungkinan nanti ini ya, posisi ini konsolidasi ini tidak akan lama, masih ada peluang untuk tren naik ya, tidak disangka-sangka nanti bisa terjadi ya. Ini akan terjadi bullish kembali saat market ini sudah mulai down, nanti tentunya Pi akan tetap stabil dan akan terjadi kenaikan. Dan ini setelah 14 Maret nanti pengumuman tentang 100 dApps yang ada di ekosistem Pi Network ya, belum lagi ini nanti hasil dari Trump seperti apa kan masih rahasia semua nih ya, masih rahasia semua. Nah, tentunya Satoshi sudah ngasih peringatan ya, kelompok Satoshi Nakamoto ya, mau itu akun fake mau enggak, yang jelas dia adalah kelompok Satoshi Nakamoto, sudah memperingatkan. Oke ya sahabatku ya, di sini sudah saya buatkan ilustrasi ya antara prediksi dari kartun Simpson ya tentang I Love Pi ya, itu grafiknya hampir mirip ya, mirip dengan Pi Network saat ini. Padahal ini filmnya dibuat oleh beberapa tahun yang lalu ya, termasuk seperti Presiden Donald Trump menjadi presiden lagi itu sudah diprediksi kartun Simpson. Nah, ini saatnya, ini ada kemungkinan nanti tiba-tiba akan jadi market bullish yang tidak tertahankan ya. Bisa Anda lihat ya, mirip sekali ya. Ya semoga saja ya sesuai dengan prediksi kartun Simpson. Amin. Oke, kita ke akun X nya Satoshi Nakamoto ya. Ini yang jelas kelompok Satoshi Nakamoto ya. Kalau Satoshi Nakamoto yang asli ya, tentunya yang wajahnya seperti ini itu dia tidak terlibat dengan Bitcoin. Ini mau akun fake atau tidak, yang jelas ini adalah akun dari kelompok Satoshi Nakamoto yang bergabung pada Mei 2008 ya. Hanya mengikuti 7 ya, 7 yang diikuti orang-orang penting semua ya. Nah, di sini ada Nayib Bukele, Nicholas Kokalis, Pi Network, Binance, Chang Feng Shao ya, BNB, Donald Trump dan Elon Musk. Semua akun real yang diikutinya ya. 7 saja. Ini berarti orang-orang penting yang nantinya akan menjadikan ke arah Pi mata uang masa depan. Pi bisa juga ke arah stablecoin atau Pi global consensus, nantinya bisa saja kemungkinan akan kejadian. Tetaplah bersemangat. Well, jos gandos kotos. Yes, you. Nah, di sini kelompok Satoshi Nakamoto mengarahkan buy Pi kemarin ya. Koin market cap telah melakukan tugasnya dan menempatkan Pi pada peringkat yang seharusnya ya. Kemarin kan itu ngawur ya, catatannya tidak jujur si MC ya, masih dimanipulasi ya. Tentunya setelah itu Satoshi memperingatkan ya, dan inilah sekarang giliran Binance
Mereka harus melanjutkan pencatatan berdasarkan hasil pemungutan suara ya. Harap tandai Binance dan sampaikan pendapat kami. Oke, ini pesan Satoshi ya. Kemarin CoinMarketCap sudah memperbarui walaupun belum semuanya ya. Belum semuanya itu. Baru peringkatnya saja ya. Pi sudah berada di peringkat ke-11 dunia. Nah, tetapi ini belum sempurna semua ya, belum sempurna, hanya kapitalisasi pasar, peringkat. Nah, ini total supply-nya yang saya bilang kemarin 100 miliar pi ya. Apakah dia sudah punya bocoran kita juga tidak tahu ya. Yang jelas di sini peredaran supply-nya 6,97 miliar pi. Padahal di sini banyak yang dikunci oleh para pionir di hold ya. Oke, kalau kita lihat di blockchain Explore-nya Pi ya, untuk metriknya seperti total migrasi itu 6 miliar 976 juta ya. Sekarang untuk yang dikuncinya 5 miliar 264 juta ya. Yang terbuka 1 miliar 712 jutaan ya. Untuk sirkulasi supply-nya 6 miliar 976 juta. Nah, efektif total supply ya, supply totalnya itu 10 miliar 733 juta 598.649 Pi. Ya, maksimal supply-nya baru 100 miliar. Nah, artinya belum fix untuk CoinMarketCap ya mencantumkannya. Tentunya mungkin menunggu dari nilai resmi yang akan diumumkan oleh Pi-Core Team nantinya. Ya entah 14 Maret 2025 atau setelahnya ya, kita kurang tahu. Yang utamanya yang jelas tetap semangat dan jaga koin Anda baik-baik karena Pi memiliki potensi besar kedepannya menjadi nilai yang fantastis ya. Ya, Satoshi juga menyinggung ya, kelompok Satoshi Nakamoto menyinggung tentang Presiden Nayib Bukele, diperingatkan lagi ya. Nah, oke, panggilan untuk Presiden Nayib Bukele dari El Salvador. Kenapa sih Presiden Nayib Bukele yang di-tag-nya? Karena sebagai duta besar blockchain untuk mata uang sehari-hari ya, artinya mata uang yang Bitcoin yang digunakan untuk sehari-hari ya. Tetapi kan Bitcoin itu banyak kelemahan sahabatku ya, banyak kelemahannya juga karena nilainya masih spekulasi, dimainkan oleh paus-paus. Jadi kasihan nanti yang masyarakat yang menggunakan pembayaran sehari-hari ya gitu, karena kadang-kadang nanti dia rugi, kadang-kadang nanti tiba untung besar, tiba-tiba anjlok lagi, bingung dalam pembayarannya pun mereka merubah-rubah harga terus gitu. Nah, nanti kita kasih sampel ya, orang yang memiliki toko tetapi membayar menggunakan Bitcoin yang kadang-kadang dia untung besar, kadang-kadang anjlok rugi besar. Nah, jadi tidak stabil sebagai mata uang gitu ya. Oke, keputusan El Salvador untuk mendirikan cadangan Bitcoin merupakan langkah monumental bagi dunia kripto. Ya, namun kami percaya bahwa selain Bitcoin, ini perlu digarisbawahi ya. Namun kami percaya bahwa selain Bitcoin, Anda juga harus mendukung proyek dengan ekosistem dan komunitas yang sangat kuat. Ini yang dimaksud dengan Pi Network. Tetapi Bitcoin juga tentunya masih akan digunakan sebagai perdagangan spekulasi ya. Para investor paus-paus itu yang suka memperdagangkan mata uang ya, Bitcoin artinya tetap masih ada. Nah, larinya kemana nanti? Ya, kemudian bisa juga jadi cadangan backup dari P-Coin, stablecoin, atau seperti apa nanti kita kedepannya kita akan menyaksikan film-film yang mendebarkan ini ya gitu. Proyek ini memiliki lebih dari 60 juta anggota komunitas dan 25 juta akun terverifikasi KYC. Proyek ini dibangun berdasarkan desentralisasi sejati dan telah diterima oleh jutaan orang di seluruh dunia. Anda adalah pemimpin yang di garis depan inovasi keuangan. Ya, maksudnya ke Bukele ini tadi. Itulah sebabnya kami mendorong Anda untuk mendukung proyek ini demi masa depan kripto yang lebih kuat. Saya mengundang semua orang untuk meretweet postingan ini dan menandai Presiden Nayib Bukele dan pejabat lainnya. Semakin banyak suara yang kita sampaikan, semakin besar peluang untuk membangun masa depan yang adil, kuat bagi dunia kripto. Nah, oke, kemudian Satoshi juga menyampaikan kalau jangan tertipu oleh manipulasi kurs. Ya, jumlah Pi Network yang beredar tidak banyak dan harga ini tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya. Oke, seperti yang saya bahas tadi ya. Artinya masih tidak jujur semua ini ya, karena mereka semua ini ketakutan dulu ya gitu, karena ada pesan-pesanan bos yang bilang tadi di belakangnya. Banyak yang jegal juga tentang Pi Network ini. Tapi Pi Network juga banyak yang dukung untuk dunia yang lebih dunia mata uang ke depan yang lebih adil dan kuat ya, menggunakan kripto tapi digunakan sehari-hari yang adil ya, tidak bisa dimanipulasi ya, tidak bisa cetak ulang ya, tidak bisa untuk korupsi ya, makanya ada KYC ya, peraturannya ketat Pi ya, harus ada KYB juga, nggak sembarangan dijual belikan bebas asal memperjualbelikan ya, harus benar-benar yang resmi KYB lulus gitu. Kalau itu mata uang ini berarti artinya nilainya nantinya pasti fantastis gitu ya, digunakan
untuk perusahaan-perusahaan besar, bukan hanya teman-teman ini sebagai pelopor saja. Nanti kedepannya ini pembayaran lintas batas negara, ekspor impor. Ya, Pi ini akan menjadikan mata uang global. Ya, seperti halnya dolar. Dolar kan fiatnya ya. Dolar itu penguasa fiatnya, tetapi ini adalah terdesentralisasi. Ya, tetapi ada yang bertanggung jawab untuk pembuatan proyeknya. Setelah ini semua nanti main resmi diluncurkan, itu semuanya akan tidak bisa mengendalikan. Bahkan pembuatnya sendiri seperti Nicholas Kokalis itu sudah, kalau sudah berada di mainnet, ya terdesentralisasi. Apalagi sudah open network kemarin, jaringan dibuka, ya sudah tidak ada yang bisa mengendalikan. Nah, cuman saat ini kan masih fase-fase tahap untuk pengawasan juga masih ya. Artinya memang core team tidak bisa untuk membanet. Cuman core team masih menata tentang nilai yang sebenarnya. Arahnya kemana? Ya jelas kalau arahnya misi dan visi tentang global consensus value, tentunya akan menjadi SPI stablecoin lah ya. Makanya paus nanti sekarang juga mau nyerok pun paus tidak akan berpengaruh. Karena ending finalnya nanti ya, ending finalnya nanti ke nilai global consensus value. Itu. Makanya konten yang kemarin itu saya buat ada nge-tag tentang Donald Trump juga ya. Ini terus kemudian setelah itu Donald Trump kan membuat pertemuan investor dan CEO kripto seluruh dunia ya berkumpul di Gedung Putih. Makanya kemarin sempat harga-harga koin naik itu karena apa? FOMO. Banyak menyalahgunakan tentang informasi ini. Ada di tempat-tempat SRP, ada Solana dan lain-lainnya. Akhirnya wah rame pada beli SRP, Solana ya. Ternyata turun lagi karena dibohongi kan gitu. Yang benarnya intinya ini CEO dan investor akan kumpul di Gedung Putih. Tentunya Pi Network pasti ya hadir lah gitu kan. Ini karena apalagi akan kedepannya menjadi mata uang digital global begitu ya sahabat. Oke ya sahabat ya, ini adalah Satoshi Nakamoto yang asli nama Satoshi Nakamoto ya. Ini dia orangnya, tapi yang kelompok Satoshi Nakamoto itu yang kelompok Bitcoin. Jadi dia sendiri ini tidak mengetahui tentang Bitcoin. Waktu diwawancari oleh wartawan dunia. I never communicated with Bitcoins. Leah wrote all this? Yeah. 2010 to 2000. I was at home. Okay. I wasn't working for anybody. Okay. I just believe that somebody put that fictitious name in there. Satoshi Nakamoto and Bitcoin. Or Bitcoin. You think Nah, jadi dia tidak tahu menahu. Waktu itu dia sedang bekerja untuk pemerintah, ya, bekerja dan tidak mengetahui tentang Bitcoin. Jadi ini nama dan wajahnya itu digunakan oleh kelompok pembuat Bitcoin. Itu ya teman-teman ya. Ini masih tetap menggerakkan negara guru masih dapat pilih. Oke, jadi sahabat terjawab sudah. Selama ini bertahun-tahun kita dihina, dihalu-halukan ya, dicemooh, dan terbukti yang Pi dibilang halu adalah real sebagai proyek mata uang yang berhasil ya. Tinggal nunggu meledaknya sebagai Pi stablecoin. Semoga saja ya. Itu tidak ada halangan apa-apa, dan tentunya Pi akan menjadi uang ya, uang digital global yang terdesentralisasi. Yang digunakan untuk alat tukar barang dan jasa, digunakan untuk pembayaran ekspor impor, digunakan untuk pembayaran lintas batas negara, ya, digunakan untuk marketplace, untuk ilmu kedokteran, untuk pendidikan, ya, untuk gaming dan semuanya. Teman-teman ini yang pionir ya, nanti di Pi Browser itu adalah jantungnya ya. Nah, ini Pi urutan ke-11. Ini artinya real Pi adalah bukan halu, bos. Kalau proyek halu itu kayak Omega Network yang saya bilang dulu, ada apalah, banyak sekali yang sudah pernah saya review. Beda dengan Pi. Kenapa Pi saya pertahankan? Ya edukasi terus, karena Pi ini project berbeda, bos. Ini revolusi kripto, revolusi uang global dunia ya. Jadi sekarang clear, yang bilang nyinyir sekarang itu berarti orang sentet sirai. Berarti orang bodoh gitu. Makanya di Pi Browser ini adalah jantung dari jaringan Pi Network. Teman-teman semuanya akan bisa menggunakan teknologi Web 3.0 ya. Di sini sudah ada tentang Fireside Forum. Nah, ini ada chat
semua peer to peer ya, termasuk transaksinya sudah peer to peer juga. Ada KYC nanti yang bergabung juga harus wajib yang lolos KYC yang bisa menggunakan Pi browser ini. Nantinya juga ada konversi dengan fiat, dengan kripto yang lainnya. Dan explore di ekosistem nantinya ini penuh ya. Kita cek di sini ya teman-teman. Bisa ke Pi SDK dan terhubung ke API-nya Pi, dan ini adalah teknologi yang mutakhir bener ini ya. Ini kripto yang sempurna, menyempurnakan kripto-kripto pendahulunya yang hanya digunakan sebagai spekulatif. Ya, membodoh-bodohi orang-orang yang menengah ke bawah. Paus-paus inilah yang bermain. Anda akan jantung Anda bisa deg-degan, tiba-tiba Bitcoin jelot, tiba-tiba naik jelot. Ya. Semua akan dipermainkan oleh mereka penguasa uang. Di sini adalah menghilangkan pihak ketiga ya yang memanipulasi, yang menguasai uang dunia. Nah, kalau ada Pi ini ciptakan dari orang bawah. Teman-teman semuanya bisa nanti ini di sini. Banyak lagi ya, bukan hanya ini saja. Nanti mitra-mitra bisnis Pi itu akan banyak, Bos. Perusahaan-perusahaan besar, Bos, ya. Dunia, ya. Itu. Makanya bersyukurlah teman-teman yang sabar menambah bertahun-tahun masih bertahan sampai sekarang. Bahkan Kortim mengasih kesempatan kepada orang-orang yang dulunya nggak percaya Pi yang udah dihapus, ya. Suruh masuk lagi, silakan dikasih kesempatan lagi, dipermudah lagi. Gitu loh. Ngasih kesempatan orang-orang bawah ini jadi orang-orang kaya ke depannya. Jangan hanya dikuasai oleh mereka-mereka yang penguasa uang. Biar ekonomi dunia ini merata, Bos. Gitu loh. Stabil ini, nggak jomplang-jomplang terus ya. Yang kaya, yang miskin makin miskin. Oke ya, jadi kembali lagi ke topik ini, tujuan Satoshi ikut turun tangan ya. Mengasih peringatan ke semuanya. Pi adalah masa depan mata uang kripto inklusif, mata uang global yang akan digunakan pembayaran lintas batas dan pembayaran lainnya. Ya, penggunaan perusahaan-perusahaan besar akan menggunakan Pi. Nah, makanya teman-teman pelopor-pelopor ini ya sabar ya. Kata orang Jawa itu pengen sugih kuwi sabar. Sugih yo sabar gitu. Ojo ke susu pengen sugih gitu. Sabar, semua ada proses ya. Semua ada proses. Tentunya jika nanti Pi sudah real diumumkan nilainya, jika arahnya nanti Pi stablecoin, tentunya semuanya akan berubah, Bos. Ini kan belum resmi. Dia aja pencatatannya masih kong kali kong dengan paus gitu loh. Ini masih kong kali kong dengan paus. Masih banyak atensi dari para bos-bos itu. Itu karena apa? Jika Pi ini sukses, makanya paus-paus itu terancam ya. Penguasa-penguasa uang itu tidak ada lagi seperti The Fed, hanya aja mencetak uang. Padahal nggak sesuai dengan cadangan emas. Seperti Cina kemarin minta cadangan emasnya masih dipersulit. Mana emasku kembalikan kan gitu. Masih dipersulit sama Amerika. Karena Amerika ini, Bos, kenapa ya? Dikuasai oleh yang saya bilang penguasa-penguasa uang. Ya, nanti kita bahas next video. Penguasa uang itu lebih detail. Ya, mereka menguasai sudah beratus-ratus tahun, berturun-temurun ya. Bahkan menguasai daratan Eropa juga. Gitu. Nah, inilah kalau Pi berhasil, ya mereka sedikit terancam. Tidak bisa lagi bermain-main menguasai dunia. Ya, mereka mengendalikan dunia, Bos, dengan mereka kekuasaan uangnya. Mereka berada di Asia ada, Eropa, Afrika. Dia di belakang layar tapi bisa ngobrak-ngabrik ekonomi dunia. Karena dia memanipulasi keuangan dunia, bisa mengaturnya. Makanya Donald Trump ya sampai keras tegas keluar dari WHO, World Health Organization. Karena di sana digunakan ajang mencari keuntungan paus-paus itu, elit global itu gitu. Ya dipermainkan mereka ya. Ibaratnya dolar Amerika itu dikeruk sama mereka dengan dalih kesehatan dunia. Seperti itu. Intinya ya nggak benar semua lah. Makanya Donald Trump ini kemarin mau diancam, mau dibunuh. Kalau Donald Trump ini nanti sukses jadi presiden, ini jelas dia akan mengarahnya ke terdesentralisasi ya, mata uang yang berkeadilan yang tidak bisa dikuasai oleh pihak-pihak golongan tertentu saja. Nah, makanya teman-teman, ini nanti 14 Maret akan ada kejadian yang besar, yang heboh ya. Tentunya yang nggak kuat, yang nggak sabar menunggu Pi to the moon ya silahkan, itu urusan masing-masing. Mau kalian jual juga itu koinmu ya, mau kayak nyicip-nyicip sedikit-sedikit ya silahkan, gue bodoh bang. Untuk lebaran bang, nggak apa-apa, silahkan, itu urusanmu ya. Yang punya banyak ya silahkan nyicip-nyicip.
Tapi kalau saran saya ya kalau yang mau sabar, kalau masih punya cadangan uang, masih dapurnya masih ngebul, lebih baik sabar ya, nunggu P ini bener-bener mainnet resmi diluncurkannya ya, dunia mengetahui bener jadi P stablecoin 349.159 US dollar yang diinginkan oleh ekosistemnya sendiri, utilitas itu sendiri, alias komunitas pelopor P itu sendiri ya. Tentunya butuh proses. Nah, kunci utama adalah sabar, tetap berdoa ya, bekerja seperti biasa, dan yang jelasnya jos gandos kotos yes you. Nah, kekuatan global seperti inilah ya, penciptaan nyata di dunia nyata ya tentang nilai dari Bitcoin tersebut, tapi didukung juga oleh aturan-aturan tentang mata uang kripto ya. Kuncinya saya bilang kemarin, kunci ini sudah dibuka ya, gerbangnya sudah dibuka ya, artinya kita sudah mematuhi tentang peraturan mata uang kripto yang nantinya setelah tiket ini dipegang, ini nanti arahnya kemana ya. Misi dan visi Nicholas itu tetap, kalau arahan saya ini tetap akan menjadi global konsensus yang menang, cuma butuh proses. Mudah-mudahan saja tiba-tiba jeleger 14 Maret atau nanti 14 Maret utilitas rame ya, ekosistem rame, dunia perusahaan-perusahaan sudah mulai bergabung, bursa tetap berjalan dan nilainya makin tinggi. Akhirnya dia disepakati, ke dunia menyepakati, dan kebijakan hukum juga menyetujui ya, regulasi dunia menyetujui semua, Pi menjadi stablecoin 314.159 US dollar. Bisa saja terjadi, bos. Nggak ada yang nggak bisa terjadi di dunia ini, bos. Nggak ada yang mustahil kalau yang di atas Maha Kuasa sudah ya Pi sukses dan direstui sama yang di atas sana, ya bisa saja. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga ini bermanfaat ya, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas Indonesiaku, bye bye.